Saya rekam. Oke, di sini saya share screen tentang teori Maslow. Sudah nampak teori Maslow? Sudah. Ya. Yang dicatat poin pentingnya saja, jangan semua dicatat ya. Nah, poin penting dari teori Maslow ini loh tentang kebutuhan di sekolah. Jadi Maslow ini sebenarnya teorinya itu intinya tentang semua kebutuhan yang diperlukan murid ketika dia di sekolah. Nah, pemikiran Maslow tentang teori hierarki kebutuhan individu sudah dikenal luas ya. Namun aplikasinya untuk kepentingan pendidikan siswa di sekolah tampaknya belum mendapat perhatian penuh. Kenapa? Karena masih banyak sekolah yang belum memberikan kebutuhan yang diperlukan oleh siswa. Apa saja kebutuhan yang diperlukan oleh siswa? Nah, saya ulangi lagi ya. Jadi Maslow ini isinya tentang teori kebutuhan. Semua kebutuhan individu. Dalam hal ini individunya siapa? Siswa. Yang pertama ada kebutuhan fisiologis. Ini kebutuhan yang paling mendasar. Ya, kebutuhan fisiologis contohnya apa? Ada program makan siang murah bahkan gratis. Menyediakan ruangan kelas dengan kapasitas yang memadai, temperaturnya tepat. Artinya apa? Ya dibuat senyaman mungkin. Kemudian menyediakan kamar mandi, toilet dalam jumlah yang seimbang. Di sini ada rasionya ya. Ada rasio untuk jumlah siswa dengan banyaknya kamar mandi. Kemudian menyediakan kamar mandi, toilet sudah, menyediakan ruangan dan lahan untuk istirahat. Nah, kalau dulu kan ada kayak tempat-tempat atau gazebo atau apa kursi ketika anak sedang istirahat. Ini namanya kebutuhan fisiologis, kebutuhan yang mendasar. Yang kedua, kebutuhan rasa aman menurut teori Maslow ini apa saja ya? Dari sikap guru. Oh, gurunya menyenangkan, gurunya menerima siswanya, tidak menunjukkan ancaman. Kemudian mengendalikan perilaku dengan menerapkan sistem pendisiplinan secara adil. Nah, ini ternyata juga penting. Karena mungkin selama ini kita agak abai terhadap kedisiplinan siswa. Kemudian sering memberikan penguatan atau reinforcement berupa pujian, ganjaran, dan memberi hukuman apabila ada perilaku negatif. Nah, ini namanya kebutuhan atas rasa aman. Siapa pencetusnya? Maslow. Ya. Kemudian yang ketiga, kebutuhan kasih sayang. Nah, kasih sayang berarti ya peduli, empati, sabar, kemudian memahami siswanya. Lah, memahami siswa ini bukan berarti yang dipahami apanya, satu kebutuhannya. Apa maksudnya kebutuhan belajar? Kebutuhan belajar yang dimaksud di sini adalah siswa kita itu gaya belajarnya sendiri-sendiri. Ada yang gaya belajarnya katakanlah gaya belajar auditori. Nah, kalau auditori berarti harus menggunakan apa? Harus menggunakan media suara, ya, audio, auditori. Ada juga yang siswa kita itu gaya belajarnya visual. Nah, kalau gaya belajarnya visual, kita jangan ceramah, ya, kita tunjukkan gambar-gambar. Yang ketiga, kalau gaya belajarnya anak itu kinestetik. Kinestetik berarti senang dengan apa? Senang dengan gerak, ya. Mungkin ketika menghafal kita menggunakan lagu disertai dengan tepuk-tepuk, dengan gerakan, dan anak kinestetik ini lebih suka real. Jadi diajak ke dunia nyata, kinestetik. Ya, kemudian kebutuhan selain itu satu tadi kebutuhan belajarnya, gaya belajarnya, yang kedua potensinya. Setiap anak punya potensi dan minat masing-masing. Nah, ini teori ini juga dicetuskan oleh Maslow kebutuhannya. Lebih banyak memberikan komentar dan umpan balik yang positif. Menghargai dan menghormati pemikiran siswanya. Dapat menjadi penolong yang bisa diandalkan. Nah, ini
Ini semua inti dari teori Maslow. Kemudian lanjut hubungan guru dengan siswa ya tadi ya. Nah, kasih sayang itu tidak hanya guru dengan siswa, tetapi juga siswa dengan siswa. Contohnya apa? Oh, saling kerjasama. Dilaksanakan kelas meeting, piknik bareng, olahraga bareng, diskusi kelas. Diskusinya tidak hanya tentang pembelajaran, mungkin diberi apa ya diskusi. Nanti kita mau menghias kelas, coba per kelompok ada usul apa. Nah, itu juga menimbulkan rasa kasih sayang. Terus mengembangkan tutor sebaya. Lah ini penting Bapak Ibu. Coba kalau yang belum pernah melaksanakan bisa dilaksanakan. Sing pinter ngajari yang belum bisa. Akhirnya nanti mereka akan berbagi ilmu dan nyaman satu sama lain. Dan ini pengembangan ekstrakurikuler. Ini juga teori kebutuhan individu oleh Maslow. Yang keempat, kebutuhan harga diri. Nah, setiap orang tuh pengen harga dirinya diakui. Ya, selain itu juga dikembangkan harga diri siswa. Contohnya dengan mengembangkan pengetahuan baru berdasarkan pengetahuan yang dimiliki atau kita sebut dengan scaffolding. Yang kedua, mengembangkan sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, memfokuskan pada kekuatan atau aset yang dimiliki siswa. Ya, mengembangkan strategi pembelajaran yang bervariasi, siap memberikan bantuan apabila peserta didik kesulitan, melibatkan seluruh siswa, jangan hanya yang itu saja, yang lain nggak pernah dijamah. Nah, yang pasif juga harus diajak untuk berpartisipasi. Kemudian yang ini, ketika harus mendisiplinkan siswa, sedapat mungkin dilakukan secara pribadi, tidak di depan umum. Ini juga penghargaan harga diri ya. Sekarang penghargaan dari pihak lain. Dilaksanakan iklim pembelajaran yang kooperatif, di mana setiap siswa saling menghormati dan tidak mencemooh. Nah, ini juga penting. Dikembangkan program Star of the Week. Nah, biasanya kalau nilainya bagus diberi tanda bintang. Atau sikapnya bagus diberi tanda bintang. Terus nanti dihitung siapa ya yang bintangnya paling banyak gitu. Kemudian mengembangkan program penghargaan atas pekerjaan usaha yang atau prestasi yang diperoleh siswa. Mengembangkan kurikulum yang dapat mengantarkan siswa memiliki sikap empati dan menjadi pendengar yang baik. Nah, ini juga penting ya. Jadi kadang siswa kita tuh banyak loh, kalau gurunya nggak peduli, akhirnya siswanya tuh hampir sebagian kelas itu anaknya pada tidak empati satu sama lain. Kemudian berusaha melibatkan para siswa dalam setiap pengambilan keputusan. Lanjut ya. Pengetahuan dan pemahaman. Apa di sini pengetahuan dan pemahaman memberikan kesempatan pada siswa untuk mengeksplorasi kemudian menyediakan pembelajaran yang memiliki tantangan intelektual. Nah, memiliki tantangan intelektual itu maksudnya apa ya? Ya diberi kasus-kasus kayak gitu. Akhirnya mereka nanti mampu menemukan sendiri. Menyediakan topik-topik pembelajaran dengan sudut pandang yang beragam. Nah, ini loh penting pengaktifan diskusi siswa. Ya, estetik ini hampir sudah kita lakukan semua ya. Biasanya kan ruangan kelasnya ditata dengan rapi, kemudian dinding-dindingnya ditempel, ya kan, diberi hiasan. Itu juga merupakan merupakan salah satu bukti kalau kita telah menerapkan teorinya Maslow. Tapi mungkin kita selama ini nggak tahu. Ya pokoknya kelasnya dibuat bagus kayak gitu. Tapi kita tidak tahu kalau ternyata itu adalah teori Maslow, teori kebutuhan individu.
Oke. Ada taman, ada sarpras, ruangannya bersih dan wangi, seperti itu. Nah, sekarang yang nomor 5. Pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Maksudnya apa? Aktualisasi diri itu siswanya bisa action, bisa mengembangkan dirinya. Dia bisa melakukan hal yang terbaik, memberikan kebebasan, ya kan? Menciptakan pembelajaran yang bermakna dikaitkan dengan kehidupan nyata. Perencanaan dan proses pembelajaran melibatkan aktivitas metakognitif. Metakognitif ini sudah masuk ke dalam filosofi. Ya. Jadi kan ada ingatan, ya kan? Ada pemecahan kasus, yang paling tinggi itu metakognitif. Kemudian melibatkan siswa dalam proyek. Nah, ini sehingga perlu sering diadakan proyek. Kenapa? Dengan adanya proyek kita akan tahu siswa itu kreatif. Nah, itu adalah teori Maslow. Jadi sudah ada bayangan ya, sudah ada pandangan, karena kalau hanya poin-poin tidak menyeluruh nanti akhirnya bingung ini Maslow atau bukan. Tetapi secara garis besar teori Maslow tadi pemenuhan kebutuhan peserta didik. Peserta didiknya supaya nyaman berada di sekolah. Itu adalah teorinya Maslow. Pemenuhannya tadi ada 5 ya. Yang pertama itu fisiologis, yang kedua rasa aman, yang ketiga adanya kasih sayang, yang keempat harga diri, dan yang kelima terakhir aktualisasi diri. Nah, mungkin ada yang masih mau ditanyakan nih tentang teorinya Maslow. Ada yang ya? Untuk teori Maslow apa bisa disebut piramida kebutuhan gitu, Kak? Beda. Kalau piramida kebutuhan itu Edgar Gale. Oh, gini. Terima Ya, kasih, Mbak. ini bukan piramida ya. Jadi kalau Maslow itu seluruh kebutuhan peserta didik ketika dia ada di sekolah. Ya, kalau disebut piramida itu kalau mengerucut dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Nah, tapi kalau yang di teorinya Maslow ini semua kebutuhan yang dibutuhkan siswa ketika dia ada di sekolah. Ya, untuk Maslow sudah atau ada yang ingin ditanyakan? Lanjut, Mbak. Lanjut, ya. Kemudian kita lanjutkan ke piramida Edgar Dale. Nah, sebenarnya piramida Edgar Dale ini bukan hal yang hal yang sulit ya. Kenapa? Karena dia sudah ada, mesti di gambarnya itu kan sudah ada. Gambarnya kita mengambil sebuah kesimpulan dari piramida Edgar Dale tersebut. Saya share screen dulu. Nanti bisa ya, sebentar. Sebentar ya, saya share screen. Nggak mau ya. Sebentar. Share screen. Kemarin kan yang ditanyakan Maslow sudah beres, sekarang Edgar Dale. Search. Oke. Sudah muncul di sini piramida Edgar Dale. Nah, di sini disebut piramida tentang pengalaman belajar. Jadi saya juga bingung kenapa banyak yang bilang Edgar Dale itu media, bukan. Ya. Karena banyak yang salah konsep.
mengira Edgar Dale itu media, bukan, tapi pengalaman belajar. Nah, sekarang contohnya kita aja ya, kita lakukan ya. Kita belajar, kita hanya membaca saja. Ya toh? Kita belajar dengan cara membaca saja, ternyata ilmu yang kita dapat itu hanya 10% dari yang kita baca. Nah, ternyata, ya kan? Kalau kita mendengar saja, itu ternyata hanya juga mendapat 10% dari apa yang kita dengar. Kalau kita melihat gambar sama melihat video, itu ternyata jauh lebih tinggi. Lebih tinggi berapa? Oh, ternyata penyerapan ilmunya itu bisa naik sebesar 30%. Kok bisa? Iya, karena ini menggunakan aktivitas otak kanan. Ya. Kenapa kayak kemarin tentang Pancasila saya play video. Kenapa tidak saya carikan teks saja? Karena ini nanti hanya 10% yang masuk. Tetapi kalau lewat gambar, apalagi lewat video, otak kanannya main di situ, maka ilmu itu akan masuk 30%. Kenapa? Karena masuk ke long term memory, memori jangka panjang. Sehingga kadang ketika kita lupa, kita masih ingat gambarnya kayak gitu. Kayak kemarin ketika saya menjelaskan peredaran darah, ya. Ketika saya menjelaskan peredaran darah, mungkin kalau hanya berupa tulisan bingung. Tapi ketika ada gambar, jauh lebih bisa menangkap. Apalagi yang ini berupa pameran atau demonstrasi. Lebih besar lagi, sebesar 50%. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Itu yang belajar pasif, ya. Artinya apa? Artinya ini semua diberikan oleh pengajar. Nah, dengan kita membaca dan mendengar, kita akan bisa menjelaskan, kita akan bisa membuat daftar, kita akan bisa mendeskripsikan, kita akan bisa mendefinisikan. Ketika kita melihat pameran dan melihat demonstrasi, maka outputnya akan bisa mendemonstrasikan, akan bisa menerapkan. Nah, tetapi kalau kita belajar aktif, contohnya berpartisipasi langsung dalam workshop, merancang pembelajaran kolaboratif, maka akan mendapatkan 70%. Apalagi yang ini simulasi langsung, dilaksanakan langsung, maka akan lebih besar, yaitu 90%, dan yang tertinggi kalau sudah bisa merancang atau menampilkan. Nah, kayak kemarin saya hanya memberi contoh RPP. Mungkin masuknya hanya segini, 10-30%, ya. Plus melihat pameran, melihat demonstrasi RPP-nya. Tapi kalau panjenengan membuat sendiri, menampilkan RPP sendiri, maka akan sebesar 90% dari apa yang dibuat pengetahuannya. Ya. Jadi ini yang disebut piramida Edgar Dale. Jadi tujuannya supaya apa? Supaya kita belajar itu tidak pasif, tetapi kita belajar aktif. Jadi jangan biasakan belajar hanya sekedar mendengar, hanya sekedar membaca. Sebisa mungkin cari supaya yang lebih besar persentasenya ilmu yang kita peroleh. Ya, jadi sekali lagi Edgar Dale itu bukan media. Kemarin banyak yang terjebak ketika menjawab media dari konkret ke abstrak. No, ini tidak membicarakan media. Ini yang dibicarakan adalah pengalaman belajar. Niki belajarnya mung maca.
Hanya membaca tuh ternyata cuma menyerap 10%. Mendengar 10%. Melihat 30%. Demonstrasi 50% dan seterusnya. Silakan yang mau sharing boleh. Tentang Edgar Dale. Iya Mbak, Jadi di YouTube itu apa namanya kadang jawabannya beda-beda. iya kan? Iya, makanya saya bilang YouTube tuh nggak salah, Bu. YouTube tuh nggak salah, ya. Karena dia bebas, membuat segala sesuatu bebas. Tapi kitalah yang harus kritis. Kita harus nyari sumbernya. Benar nggak ya kalau ini tuh di YouTubernya pada bilang media. Padahal kalau saya tampilkan tadi, apakah itu media? Nah, kan bukan. Ternyata Edgar Dale itu seperti itu kalau kita kupas. Jadi yang meningkat itu bukan medianya, tetapi pengalaman belajar. Banyak kok yang terjebak gara-gara YouTube. Ya, jadi saya juga nggak menyalahkan YouTube-nya. Kitalah yang harus lebih lebih selektif. Tuh. Ada lagi? Jadi dengan membaca hanya paham 10%, ya kan? Dengan mendengar 20%, dengan kita melihat gambar 30%, itu urutannya dari verbal menjadi visual, menjadi terlibat, yang paling tinggi kalau kita berbuat. Atau kalau kita membuat sendiri. Itu disebut piramida. Edgar Dale. Maslow sudah. Edgar Dale sudah. Jadi sekali lagi bukan media ya, tetapi pengalaman belajar. Terus, apalagi? Teori yang lain, teorinya siapa? Skinner, Ausubel, sama Gagne. Ya, saya lanjutkan ya. Tadi Maslow sudah paham kan? Maslow tuh intinya tentang apa sih? Tentang kebutuhan. Ya, betul. Tentang pengalaman belajar ya. Edgar Dale itu bukan media. Oke. Tadi Maslow sudah ya. Maslow tentang apa? Maslow itu tentang kebutuhan individu. Nah, sekarang Ausubel. Ya, jadi biar tahu Ausubel. Ausubel itu sebenarnya yang paling terkenal adalah advanced organizer. Advanced organizer. Tapi ini kita akan bahas semua. Karena saya nggak mau kalau belajar hanya poin-poin, akhirnya kalau poin-poin tapi intinya nggak paham juga percuma ya. Jadi ini saya tunjukkan semuanya biar nanti ketika satu lupa tuh masih ingat kalau secara keseluruhan seperti ini gitu. Nah, ini ya. Ausubel, di sini kata kuncinya adalah teori belajar bermakna. Ini ya. Teori belajar bermakna. Terus saya lanjut di sini. Nah, belajar menurut Ausubel itu harus bermakna. Ada hafalan, ada subsumsi, dan ada juga variabel-variabel yang mempengaruhi belajar. Menekankan pada apa? Ini pengatur awal atau advanced organizer. Apa atau advanced organizer? Advanced organizer adalah menghubungkan. Nah, jadi kalau saya biasanya advanced organizer tuh saya gambarkan dengan sebuah jembatan. Ya, jembatan yang menghubungkan pengetahuan baru
Pengetahuan baru, ilmu baru yang ada pada otak harus dihubungkan dengan pengetahuan yang lama. Nah, harus dijembatani. Contohnya apa? Contohnya kalau kita mau mengajarkan anak-anak tentang perkalian. Nah, ini pengetahuan barunya perkalian nih. Pengetahuan barunya adalah perkalian. Pengetahuan baru perkalian di sini, maka nanti kita hubungkan. Kita hubungkan dengan pengetahuan yang lama. Nah, di sini ada 2 kali 3, guru masuk memberikan pembelajaran, mau memberikan pembelajaran 2 kali 3 ini jangan tiba-tiba 2 kali 3 dulu. Kita hubungkan dulu dengan penjumlahan. Hari ini Bu Guru membawa 3 buah jeruk yang dalam 1 plastik. Plastik yang satunya juga 3 buah jeruk anak-anak. Gitu. Terus ditanya, berapa ya buah jeruk yang dibawa Bu Guru? Oh, 3 sama 3, Bu. 3 sama 3 itu 6. Nah, katakanlah seperti itu. Baru kita masukkan konsep. Anak-anak, karena ini tadi ada 3, yang ini juga ada 3, maka ada berapa plastik? Oh, ada 2 plastik. Masing-masing berisi 3 jeruk. Hasilnya 6. Nah, ini namanya advanced organizer. Atau biasa ketika pembelajaran, seorang guru melakukan yang namanya apersepsi. Nah, apersepsi ini juga dampak atau merupakan salah satu contoh nyata yang berhubungan dengan teori Ausubel. Tuh nggih. Kapan sebuah pembelajaran ini disebut bermakna? Apabila siswa mampu merelevansi, menghubungkan konsep baru dengan konsep yang sudah ada. Itu kalau belajar bermakna. Tetapi kalau hanya mencoba-coba menghafal tanpa dihubungkan dengan konsep, itu disebut hafalan. Nah, jadi namun hanya hafalan, tidak memahami konsep. Sudah bisa ya teori Ausubel seperti itu. Tidak perlu sampai menyeluruh karena memang Ausubel itu yang paling penting adalah itu belajar bermakna dan juga advance organizer. Apa di sini disajikan kapan disebut hafalan, kapan disebut bermakna. Materi disajikan. Ini juga materi disajikan. Siswa menghafal materi. Nah, bedanya di situ. Kalau yang di sini, siswa memasukkan materi ke dalam bentuk kognitif. Kognitif yang sudah ada. Jadi dicari, dihubungkan di otaknya. Ini itu materinya sama dengan yang mana ya? Gitu. Akhirnya nanti dia menemukan sendiri. Setelah menemukan, maka siswa akan memasukkan materi ke dalam struktur kognitif. Ya. Jadi ini menerima, kalau yang ini menemukan. Beda kan ya, kalau menerima itu gurunya yang mempersiapkan, dia langsung memasukkan. Tapi kalau penemuan, dia menemukan materi, kemudian dia menghubungkan. 4 tipe belajar menurut Ausubel. Yang pertama, dengan penemuan yang bermakna, yaitu mampu mengaitkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan materi pelajarannya itu.
Penemuan yang tidak bermakna. Berarti mampu menemukan tetapi tidak bermakna. Artinya apa? Pelajaran yang dipelajari ditemukan sendiri tetapi tidak dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada. Akhirnya dihafal. Angger hafalan itu tidak akan bisa long term memory. Ya, hafalan itu mesti hanya singkat, setelah itu lupa. Belajar menerima atau ekspositori. Nah, ini menemukan, nah ini menerima. Dikatakan bermakna bagaimana kalau materinya telah disusun, disampaikan kepada siswa, kemudian pengetahuan yang baru itu dikaitkan dengan pengetahuan yang lain. Nah, ini namanya ekspositorinya bermakna. Tapi kalau ekspositori tidak bermakna, berarti materi pembelajarannya sudah disiapkan guru. Materi yang disiapkan guru itu hanya dihafal, tidak dikaitkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Itu ya, itu inti daripada teori Ausubel. Sudah kenal Maslow, sudah kenal Edgar Dale, sudah tahu tentang Ausubel. Ausubel itu intinya apa? Teori belajar bermakna dan juga teori belajar bermakna dan juga apa tadi? Advanced organizer. Apa tuh advanced organizer? Kalau menghubungkan struktur pengetahuan yang baru dengan struktur pengetahuan yang sebelumnya. Nah, sekarang yang keluar yang lain adalah Gagne. Ini ya, Gagne ya. Sudah muncul ya, Gagne. Di sini Gagne, langkah peristiwa dalam pembelajaran yang pertama yaitu menimbulkan minat dan memusatkan peserta didik. Begini Bapak Ibu, ketika kita masuk ke dalam kelas, mungkin kita pernah menemui ini kan, peserta didiknya tidak siap. Sehingga kenapa ketika awal kita harus melakukan persepsi, kita melakukan motivasi, kemudian memberitahu tujuan pembelajaran. Adanya kita ajak anak-anak tepuk-tepuk, nyanyi itu supaya dia menimbulkan minat dalam belajar dan memusatkan perhatian. Yang kedua, diberitahu kita hari ini mau belajar apa. Jadi tidak menebak-nebak. Aku sebenarnya hari ini mau belajar apa sih? Bu Guru pengennya aku tuh bisa apa hari ini? Itu disampaikan ketika tujuan pembelajaran. Jadi menyampaikan tujuan belajar itu tidak serta-merta dibaca dari RPP, tujuannya ini dibacakan ke anak, tidak. Tapi kita beritahu ke anak, nah setelah hari ini kamu belajar, kamu akan bisa perkalian. Nah, misalnya kayak gitu. Berarti setelah belajar, anak-anak harus nantinya diharapkan bisa memahami materi perkalian. Itu ya. Terus hal yang penting ketiga yaitu mengingat kembali prinsip atau konsep yang telah dipelajari. Makanya ketika awal perkalian, ketika mau ngajari perkalian, ditanyakan penjumlahannya dulu. Karena itu dasarnya kan. Nah, sekarang nomor 4. Menyampaikan materi pembelajaran. Ya, seperti biasa ya, dalam menjelaskan materi pembelajaran, biasakan menggunakan contoh. Penekanan untuk menunjukkan perbedaan atau bagian yang penting, baik secara verbal maupun feature tertentu. Mungkin menggunakan warna, huruf miring, atau di garis bawah. Yang kelima, memberikan bimbingan atau pedoman belajar. Nah, dibimbing prosesnya.
Yang keenam, memperoleh respon dari peserta didik. Jadi nanti peserta didik diminta untuk menunjukkan apa yang telah dipelajari supaya tahu gurunya setelah selesai pembelajaran ditanya tadi belajar apa anak-anak. Nah, kemudian diberi umpan balik. Penting ya ini ya. Apakah sudah benar, benarnya karena apa, atau sudah kurang, atau kurangnya karena apa, seperti itu. Yang kedelapan, harus ada kegiatan mengukur atau mengevaluasi adanya asesmen. Asesmen yang apa? Apakah asesmen S atau asesmen for learning? Yang ke-9, memperkuat retensi, ingatan, ya, dan transfer belajar. Retensi itu apa? Ditingkatkan melalui latihan berkali-kali. Jadi kalau awalnya perkalian belum bisa, diberi latihan berkali-kali menggunakan prinsip atau teorinya tadi. Lama-lama nanti pasti akan bisa. Nah, sekarang 5 jenis belajar. Yang pertama, 5 kategori kemampuan belajar. Pertama, kemampuan intelektual. Intelektual di sini kemampuan menerapkan konsep dan peraturan untuk mengatasi masalah dan ide-ide untuk menghasilkan produk. Contohnya, merancang dan mengkode program komputer yang bisa memenuhi keinginan. Nah, ini kan berarti menerapkan konsep untuk mengatasi masalah berupa sebuah produk. Kemudian yang kedua, strategi kognitif. Strategi kognitif di sini adalah mengelola pikiran dan proses belajar seseorang. Berarti di sini bagaimana? Secara selektif, siswa dapat memilih menggunakan 3 strategi yang berbeda untuk mendiagnosa kerusakan mesin. Yang ketiga, informasi verbal. Di sini menceritakan, menyebutkan, menggambarkan informasi yang telah tersimpan. Yang keempat, kemampuan keterampilan atau motorik ya. Artinya apa? Ya mampu melaksanakan suatu tindakan dengan cepat dan tepat. Yang kelima, sikapnya, menentukan tindakan pribadi. Contohnya, memilih dan merespon semua surat yang masuk dalam 24 jam terakhir. Nah, yang keluar kemarin ini, membedakan tipe belajarnya yang mana? Apakah belajar sinyal atau belajar stimulus respon, miripnya Ganye ya? Apakah belajar merangkai tingkah laku atau behavior chaining learning, atau yang keempat belajar asosiasi verbal atau chaining learning, atau yang kelima belajar diskriminasi atau discrimination of learning. Disebut belajar sinyal. Di sini hasil belajarnya apa? Memberikan reaksi. Contohnya, guru sejarah yang galak ditakui siswa yang tidak senang pada sejarah. Sebaliknya, siswa senang karena guru memberikan senyum atau jempol kepada siswa tersebut. Maka ini ada yang namanya sinyal. Yang kedua yaitu belajar stimulus respon. Ada stimulus, akan ada responnya. Guru memuji, oh maka siswa akan mengulang hal yang baik tersebut. Gitu ya. Misalnya, wah Bu Guru kalau saya maju pasti akan dipuji, maka saya akan sering maju untuk mengerjakan soal. Misalnya seperti itu. Yang ketiga, belajar merangkai tingkah laku. Tingkah lakunya dihubungkan satu dengan yang lain.
Contoh, ini ketika kita sedang naik mobil ya, buka pintu mobil, duduk, kontrol persneling, hidupkan mesin, dan lain-lain. Nah, terus contoh behavior chaining learning kalau di sekolah apa? Misalnya, oh masuk kelas, ketok pintu, ucapkan salam, ya kan? Terus duduk. Nah, setelah duduk nanti akan berdoa. Setelah berdoa mengucapkan salam. Nah, itu namanya behavior chaining learning. Tingkah laku yang berhubungan dengan apa? Di sini tingkah lakunya itu gerakan yang terhubung satu sama lain. Yang keempat, belajar asosiasi verbal. Verbal itu berarti kata-kata. Mana nih? Ya. Asosiasi verbal atau verbal chaining learning, hasil belajarnya apa? Siswa mampu memberikan reaksi pada stimulus atau perangsangnya. Ya, apa stimulus yang diberikan guru, maka siswa akan dapat menjawab menggunakan verbal. Misalnya guru memberikan ini, nomor teleponmu berapa? Oh, siswa bisa memberikan reaksinya. Ini Bu, dijawab. Sekarang belajar diskriminasi atau discrimination of learning. Hasil belajarnya apa? Memberikan reaksi yang berbeda pada stimulus-stimulus yang mempunyai kesamaan. Contoh gampangnya, diskriminasi itu dibedakan satu dengan yang lain. Contoh menyebutkan merek mobil-mobil yang lewat di jalan raya. Berarti dia sedang melakukan diskriminasi. Yang keenam, belajar konsep. Nah, konsep itu sama dengan definisi ya. Misalnya kalau saya bilang mamalia. Nah, mamalia itu konsep. Apa itu mamalia? Mamalia adalah hewan yang menyusui. Gitu. Itu adalah sebuah konsep yang didefinisikan. Oh, kalau mamalia itu adalah hewan yang menyusu. Yang ketujuh, belajar kaidah atau rumus. Rule learning. Di sini artinya nanti siswa akan mampu menghubungkan beberapa konsep. Contohnya, benda yang bulat berguling pada alas yang miring. Berarti dihubungkan konsepnya tentang bidang miring dengan ketinggian, dengan panjang lintasannya. Yang kedelapan, belajar memecahkan masalah. Artinya apa? Mengembangkan beberapa kaidah menjadi prinsip pemecahan masalah. Akhirnya, siswa akan mampu menemukan cara memperoleh energi dari tenaga atom tanpa mencemarkan lingkungan hidup. Ya, itu teorinya Ganye. Yang terakhir yang akan saya share adalah teorinya Skinner. Nah, terakhir Skinner. Kok nggak muncul ya Skinner? Nggak muncul, sebentar ya. Udah. Nah, di sini Skinner ya. Kalau tadi kita flashback lagi, Maslow adalah kebutuhan individu. Kemudian ada teorinya Ausubel, itu advanced organizer.
Kemudian ada teorinya Gagne tentang tadi ada langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran. Ya. Kemudian di sini yang keempat teorinya Skinner. Udah ya. Skinner. Ini biografi Skinner, nanti bisa dibaca sendiri ya kalau Skinner. Dia salah satu tokoh yang menggunakan teori behavioristik. Apa yang belum keluar? Oh, share screen-nya belum keluar toh? Ini sudah keluar share screen-nya. Share screen Skinner. Cek. Share screen Skinner-nya sudah keluar? Oh, sudah. Oke. Nah, Skinner di sini tentang tingkah laku ya, tingkah laku. Jadi sekali lagi behavioristik itu yang difokuskan adalah perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku. Skinner melakukan penelitian pada tikus atau burung merpati. Selain itu, Skinner terkenal dengan ini ya, operant conditioning. Mengkondisian operan. Artinya, dia membuat alat yang dirancang sendiri yang disebut dengan Skinner box. Skinner percaya bahwa kepribadian itu akan dapat diketahui dari perkembangan perilaku manusia dengan lingkungannya secara kontinu. Nanti akan kita bahas maksudnya secara kontinu ya. Nah, asumsi dasar dari Skinner. Saya hapus dulu ini orat-oratannya. Di sini 3 asumsi dasar dari Skinner. Yang pertama yaitu perilaku itu terjadi menurut hukum tertentu. Ya. Jadinya tingkah laku itu terjadi karena sebuah hukum tertentu. Walaupun mengakui bahwa perilaku manusia adalah organisme yang berperasaan, namun Skinner tidak mencari penyebab perilaku di dalam jiwa manusia dan menolak alasan-alasan penjelasan dengan mengendalikan keadaan pikiran atau motif-motif internal. Jadi perilaku itu terjadi pasti karena sebuah hukum tertentu. Yang kedua, perilaku itu pasti akan dapat diramalkan. Akan dapat diramalkan. Yang ketiga, perilaku itu akan dapat dikontrol. Ya, itu asumsi dasar daripada Skinner. Selanjutnya, nah ini ya, ini adalah operant conditioning menggunakan Skinner box pada burung merpati. Ini kan dia akan ini loh ke alatnya, terus dihubungkan ke sini. Yang kedua pada tikus. Nah, kesimpulan dari percobaan yang dilakukan terhadap tikus dan merpati yang pertama, jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatannya akan meningkat. Ya, ada perilaku diiringi dengan stimulus penguat, maka kekuatannya akan
meningkat. Anak-anak dibiasakan masuk pagi, ya kan? Kemudian diberi semangat. Lama-lama dia akan semakin semangat dalam belajar. Kalau law of operand extinction ini mengurangi, ya. Bagaimana cara mengurangi? Di sini, jika timbulnya perilaku telah diperkuat melalui proses conditioning itu tidak diiringi stimulus penguat, maka lama-lama akan musnah. Itu teori Skinner. Responden conditioning atau responden respon adalah respon yang diperoleh dari beberapa stimulus. Ya. Misalnya di sini diberikan stimulus berupa masalah yang dapat diselesaikan dengan konsep tertentu, maka akan timbul dia ingin mempelajari tentang hal tersebut. Ya. Kalau yang operant conditioning, itu respon yang timbul diikuti oleh stimulus-stimulus tertentu. Misal, seorang peserta didik mengerjakan soal matematika, lalu mendapat nilai baik. Ini adalah karena adanya sesuatu yang menguatkan. Dia akan memperoleh ganjaran dari apa yang dia lakukan. Itu teorinya si Skinner. Sehingga Skinner menyebutkan bahwa adanya ganjaran atau reward dan penguatan atau reinforcement adalah hal yang penting. Ganjaran atau reward atau hadiah adalah respon yang sifatnya pasti menggembirakan sehingga anak akan lebih senang. Lama-lama dia akan memperoleh penguatan yang positif. Nah, di sini nanti ada dua jenis, penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif tujuannya supaya mau melakukan tindakannya tersebut lebih sering. Tapi kalau penguatan negatif nanti mengurangi tindakan yang tidak baik. Ya, di sini penguatan positif yaitu penguatan tersebut seiring dengan meningkatnya perilaku siswa dalam melakukan pengulangan perilakunya itu. Contoh, pujian. Kita memberi siswa pujian, maka dia gembira. Akhirnya dia lama-lama ingin supaya dapat pujian, dia harus belajar, dia harus mendapat nilai baik. Nah, ini adalah penguatan yang diberikan guru. Jangan sampai anak-anak yang nilainya baik, sikapnya baik, tidak diberi penguatan. Akhirnya dia merasa biasa saja. Tetapi yang disebut penguatan negatif ini bukan lebih kuat melakukan hal negatif, tidak. Tetapi lebih cenderung agar tidak diulangi lagi. Contoh, siswanya terlambat. Nah, maka akan ada apa? Akan ada punishment. Nah, supaya dia nanti tidak mengulangi hal tersebut lagi. Ada teguran, ada peringatan. Ini adalah contoh penguatan negatif. Tujuannya bukan tidak agar dilakukan lagi negatifnya, bukan. Tapi agar dijauhi perbuatan yang negatif itu. Nah, di sini contohnya, cara mudahnya ini ya. Perilaku murid mengajukan pertanyaan yang bagus. Nah, guru harusnya memuji murid. Wah, bagus sekali pertanyaan kamu. Maka lain kali dia akan mengajukan pertanyaan lagi supaya dia berani bertanya, gitu ya. Penguatan negatif, murid menyerahkan PR tepat waktu. Nah, setelah murid menyerahkan PR tepat waktu, maka guru akan berhenti menegur murid tersebut. Maka murid makin sering menyerahkan PR tepat waktu. Awalnya ini tidak tepat waktu gitu loh, terus ditegur. Setelah dia sudah tepat waktu, maka tidak lagi ditegur. Akhirnya dia akan lama-kelamaan tepat
waktu. Sedangkan kalau hukuman, contohnya murid menyela guru. Nah, maka konsekuensinya apa di sini? Guru akan mengajar murid secara langsung. Akhirnya perilaku kedepannya murid akan berhenti menyela guru. Penguatan bisa berbentuk positif dan negatif. Kedua bentuk itu konsekuensinya akan meningkatkan perilaku. Dalam hukuman perilakunya akan berkurang. Itu ya, itu siapa tokohnya? Skinner. Nah, ini ya. Tanpa adanya sistem hukuman, ini kelemahannya ya, dimungkinkan dapat membuat anak didik menjadi kurang mengerti sebuah tantangan kedisiplinan. Jadi di sisi Skinner tadi, dia tidak menggunakan hukuman, tapi yang digunakan adalah penguatan negatif. Penguatan negatif. Di sini tujuan dinyatakan dalam tingkah laku, ya, tugas dibagi menjadi keterampilan yang satu dan menjadi prasyarat dari yang lain. Kemudian perencanaan materi dan prosedur serta pemberian umpan balik. Ini kelemahannya. Kelemahannya tidak ada hukuman. Beberapa kekeliruan adalah penggunaan hukuman sebagai salah satu cara untuk mendisiplinkan siswa. Menurut Skinner, hukuman yang terbaik adalah anak merasakan sendiri. Contohnya di sini, penggunaan hukuman verbal, ada kata-kata kasar, ejekan, cubitan. Nah, ini akhirnya akan menjadi siswa malas karena sudah merasa dia anak tuh kalau sudah seperti itu dia akan malas lagi berangkat ke sekolah, malas belajar. Tapi kelebihannya apa? Kelebihannya pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Hal ini ditunjukkan dengan dihilangkannya sistem hukuman. Hal itu didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik. Implementasinya ini ya. Maksudnya implementasi itu yang dilakukan dalam pembelajaran. Apa? Nah, ini diurutkan bahannya. Yang kedua, hasil belajar harus segera diberitahukan kepada siswa. Jika salah dibetulkan dan jika benar diperkuat. Proses belajar harus mengikuti irama dari yang belajar. Materi pembelajaran digunakan sistem modul. Nah, modul ya, ini siapa? Skinner. Lebih ditekankan kepentingan tes diagnostik. Diagnostik itu sebelum belajar kita cek anak ini kelemahan kelebihannya di mana. Kemudian dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Tidak dikenakan hukuman sama sekali ketika pembelajaran, hanya ada penguatan positif dan penguatan negatif. Dalam pendidikan mengutamakan mengubah lingkungan untuk menghindari pelanggaran agar tidak menghukum. Nah, di sini tingkah laku yang diinginkan pendidik diberi hadiah. Oh, kalau baik kasih hadiah, ini kasih hadiah. Hadiah diberikan kadang-kadang jika perlu, ya. Jadi hadiah itu tidak harus sesuatu benda ya, tapi bisa saja diberi bintang, diberi jempol, itu sudah merupakan hadiah. Kemudian mementingkan hubungan yang akan menimbulkan tingkah laku operan. Tingkah laku operan itu tingkah laku yang sudah didesain, dibuat oleh si gurunya itu. Dalam belajar mengajar menggunakan teaching mesin. Nah, kayak kita belajar di SIM PKB itu teaching mesin. Ada program belajar di situ, yang mengajar adalah mesin, bukan langsung tatap maya misalnya. Itu kan yang ngajar mesin. Mesin maksudnya dari SIM PKB-nya itu. Kesimpulannya, teori belajar behavioristik, nah ini sudah pasti ya, lebih menekankan pada tingkah laku, bukan pemahamannya. Dengan Skinner menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati dan mengabaikan kemungkinan yang terjadi dalam proses berpikir pada otak seseorang.
Skinner menggunakan kondisi operasional atau operan conditioning atau perilaku sukarela yang digunakan dalam suatu lingkungan tertentu. Kondisinya berupa apa? Berupa ganjaran dan penguatan. Jadi di sini tidak ada hukuman. Ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang amat penting. Penguatan terdiri atas penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan positif agar lebih mengulangi lagi hal yang baik. Penguatan negatif adalah untuk mengurangi apa hal yang tidak baik. Itu adalah Skinner. Ya, hari ini sudah belajar Maslow, sudah belajar Gagne, Edgar Dale, dan Skinner. Wah, malah udah kelebihan. Sudah jam 13.40 ya. Silahkan apabila ada yang mau tanyakan terkait teori. Jadi kenapa tidak hanya kata kunci? Kata kunci, kalau kata kunci kan sudah saya share. Tapi kalau kata kuncinya nggak paham maksud materinya kan akhirnya nanti bingung. Kata kunci sudah saya berikan ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Mulai besok Senin saya sudah aktif setiap hari tryout. Silahkan apabila ada pembahasan yang kurang paham, kemarin kan sudah tahu saya beri Google Form dan juga saya beri pembahasan filenya kan kalau kelas online. Nah, nanti apabila tidak bisa ditanyakan ketika seperti ini. Misalnya, Mbak, tolong bahas kemarin nomor 5 saya enggak paham. Nah, itu bisa ditanyakan ketika kita ketemu menggunakan Zoom. Tunggu ya. Oke, pertemuan hari ini saya akhiri dulu sampai di sini. Untuk saya kurang yang itu ya, tentang ASEAN saya sampaikan besok, walaupun besok libur, tapi nanti saya beri materi tentang ASEAN tidak apa-apa. Nah, setelah itu tinggal tryout, artinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, berarti tinggal latihan soal. Dan sekali lagi untuk latihan soal mohon dikerjakan. Enggak apa-apa bisa atau belum, nanti kalau tidak bisa kan ada pembahasannya, ya. Dan ketika nanti sudah ada pembahasannya, apabila tidak paham bisa ditanyakan juga. Kemarin sudah saya upload tapi videonya belum saya kirim ya. Oh ya. Terus kemarin ada yang tanya prakonvensional itu ya. Ini saya jelaskan sekalian. Tinggal itu toh. Jadi saya hanya hanya kurang membahas tentang ASEAN. Nanti silahkan yang lain boleh ya, saya kirim rekamannya. Sebenarnya sudah saya upload, tapi linknya ya yang belum saya kirim. Oke, ini sekarang yang dari kemarin tanya prakonvensional, konvensional, dan juga pasca konvensional, itu sudah ada di modul. Ya, jadi tolong dibaca modulnya, ada di teori belajar. Ya. Coba saya cek. Dulu saya sudah pernah mengajarkan itu di kelas tahap 1. Saya cek dulu. Ini semua sudah punya kan file modulnya. Apakah harus di-share juga? Oh, itu modul keberapa ya? Sebentar saya cek dulu. P1, P2. Dulu sudah pernah ngajar di kelas tatap muka, tapi lupa P keberapa. Nah, ini sudah muncul yang saya share. Bentar, tak stop share dulu, aku share lagi. Share. Oke, ini Bapak Ibu. Nanti kalau mau dicari ada di modul pedagogi pembelajaran kedua, ya. Di sini Kohlberg, ya. Teori perkembangan moral oleh Kohlberg itu ada 3 tahap.
Yang pertama prekonvensional, yang kedua konvensional, yang ketiga adalah pasca konvensional. Ada di halaman 60. Disebut prakonvensional itu biasanya pada anak berusia 6 sampai 10 tahun. Ya. Kenapa disebut prakonvensional? Karena pada tahap ini anak itu masih menggunakan aturan perbuatan benar salah itu hanya berdasarkan hukuman. Ya kan? Contohnya, ngajar kelas bawah itu enak. Kenapa enaknya? Dia masih patuh. Karena apabila dia tidak patuh, kita tinggal menggunakan ini. Sehingga akhirnya anak itu akan patuh ya. Jadi kepatuhannya itu berdasarkan konsekuensi fisik dari perbuatan benar salah, yaitu hukuman dan kepatuhan. Atau anak menilai baik buruk berdasarkan akibat perbuatannya. Kalau saya seperti ini akibatnya ini, kalau saya seperti ini akibatnya ini, hanya itu. Dan aspek naively egoistic orientation, orientasi anak pada instrumen relatif. Disebut perbuatan benar kalau perbuatan itu memuaskan keinginannya sendiri. Nah, kepeduliannya apakah mendatangkan keuntungan atau tidak. Atau anak menilai baik buruk berdasarkan kontrak atau imbal jasa. Pada tahap prakonvensional ini, anak akan takut akan dari akibat negatif perbuatannya. Jangan rame, nanti Bu Guru marah. Ayo piket, nanti Bu Guru marah. Lah ini prakonvensional. Karena yang dia tahu kalau nanti saya tidak piket, guru saya akan marah. Nah, bukan karena kepatuhan. Ayo dibersihkan supaya kelasnya bersih, tidak. Tetapi yang dia tahu kalau nanti tidak bersih, guru saya akan marah. Ini disebut tahap prakonvensional. Yang kedua, tahap konvensional. Tahap konvensional di sini meliputi aspek good boy orientation, orientasi perbuatan baik. Disebut orientasi perbuatan baik kalau apa? Kalau menyenangkan, kalau membantu, kalau disepakati oleh orang lain. Kalau tadi disebut baik, kalau apa? Disebut baik kalau sesuai dengan keinginannya sendiri dan menjauhi akibat dari perbuatan negatif. Sedangkan kalau yang konvensional ini perbuatan baik adalah yang menyenangkan, membantu, dan atau disepakati oleh orang lain. Anak patuh pada karakter tertentu yang dianggap alami menjadi anak baik. Ya, saling berhubungan terhadap orang lain atau orang menilai baik buruk berdasarkan persetujuan orang lain. Orientasi anak pada aturan dan hukum. Hukum adalah perintah penguasa yang mutlak dan final. Nah, makanya kalau pada anak kelas atas, biasakan buat kontrak kelas. Ya, kesepakatan kelas. Kenapa? Karena mereka mulai pada tahap konvensional. Jadi bukan karena nanti takut sama Bu Guru, tidak, tetapi karena sudah ada kontrak yang telah disepakati satu kelas. Misalnya, oh kalau tidak piket, maka hukumannya membuang sampah ke tempat sampah sebanyak 10 kali. Nah, misalnya kayak gitu. Itu kesepakatan. Akhirnya nanti dia akan tertib karena itu. Hukum dan perintah penguasa adalah mutlak dan final, penekanan pada kewajiban dan tugas terkait dengan peranannya yang diterima di masyarakat atau orang menilai baik buruk berdasarkan ketertiban sosial. Jadi baik buruknya sesuai dengan ketertiban sosial, tidak lagi karena takut dengan dampak negatif. Ya, bedanya di situ. Dari uraian tersebut ditegaskan bahwa pada tahap konvensional, peserta didik memiliki perasaan bersalah bila berbeda dengan orang lain. Yang terakhir, tahap postkonvensional. Kalau postkonvensional itu ketika 17 sampai dengan 28 tahun.
meliputi kontraktual legalistic orientation, orientasi orang pada legalitas kontrak sosial. Ya, orang mulai peduli pada hak individu, sudah tahu mana yang baik dan yang benar, sudah menilai baik benar, baik buruk, benar salah berdasarkan hukum yang berlaku, tidak hanya kontrak dalam satu kelas tidak, tetapi sudah kebenaran secara global. Loh, ini usianya remaja menuju dewasa. Kan kita sudah tahu, tidak usah diberitahu kalau itu salah, kita sudah tahu kalau hal tersebut salah. Tidak lagi berdasarkan aturan sama dengan teman-teman atau berbeda dengan teman-teman. Contohnya, ketika kita punya teman-teman, kalau kita masih di tahap konvensional, teman-teman kita banyak yang minum minuman keras, maka kita juga akan ikut minum minuman keras. Kenapa? Karena kalau kita berbeda, kita akan menjadi orang yang dianggap salah. Tapi ketika kita sudah dewasa, teman kita minum minuman keras, kita tahu itu hal yang tidak baik, maka pasti tidak akan kita lakukan. Itu ya, itu yang post konvensional. Jadi sudah menggunakan prinsip-prinsip atau etika secara universal, menggunakan hati nurani. Nah, sudah bisa membedakan ya, mana yang pra-konvensional, mana yang konvensional, dan mana yang post-konvensional. Kalau saya cara mudahnya, pra itu saya melihat anak kelas bawah. Anak SD kelas 1, 2, 3 itu dia patuh karena takut kalau nanti saya tidak lakukan, saya akan dihukum. Tapi kalau konvensional yang saya lihat itu anak kelas atas hingga dia remaja. Dia melakukan sesuatu karena adanya aturan atau kontrak sosial. Ya, di kelas dibuat kesepakatan kelas, dia taat. Tetapi ketika tidak dibuat kesepakatan kelas, dia pasti juga tidak akan patuh. Dan dia masih ingin ikut dengan kebanyakan orang. Maka tadi disebut ketika konvensional itu yang berbeda itu akan nampak bersalah. Ya kan? Kalau anak-anak usia kelas atas hingga remaja itu kan maunya ikut teman-temannya. Tetapi kalau post konvensional saya lihatnya orang yang sudah dewasa. Dia sudah tahu kebenaran secara hati nurani. Seperti itu nggih? Baiklah, saya akhiri dulu pertemuan siang hari ini. Nanti saya kurang menjelaskan hanya tentang ASEAN dan kerjasama Indonesia di kancah internasional. Silakan nanti yang mau request saya beri tambahan bonus pembahasan hari Sabtu. Mau tanya tentang apa? Boleh, silahkan ditanyakan di grup. Nanti saya bahas hari Sabtu. Setelah itu kita hanya tinggal tryout, dan Zoom digunakan untuk bertanya materi yang masih belum jelas. Seperti itu kita tutup dengan berdoa bersama. Semoga di hari Jumat ini apa yang menjadi doa kita dikabulkan oleh Allah. Panjenengan semua lolos PPPK tahap 2. Dan ingat, jangan merisaukan hal-hal yang lain. Ya, entah nanti lawannya siapa, entah nanti saya mau apa. Ketika jenengan sudah yakin milih SD tertentu, ya sudah, tugas jenengan itu hanya usaha sama berdoa, tidak ada yang lain. Ya, usaha ini sudah, sekarang kita berdoa semoga tes PPPK tahap 2 semua lolos dengan nilai yang terbaik sesuai dengan apa yang didambakan. Berdoa dipersilahkan. Cukup dari saya cukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan di Telegram lagi nggih. Misal besok materinya apa. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, saya akhiri. Selamat siang. Boleh keluar dari Zoom Bapak Ibu.